Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tuh kelompok 7 ya, yang akan mendokumentasikan proses diskusi untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yang mana kita beranggota 4 orang. Saya Karenina Fauzi. Selanjutnya ada dan saya terima dok. oh ya, sesuai pembahasan tugas 2 minggu ini ya guys. Di minggu pertama ini kita itu diberi 2 opsi untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu opsi menganalisis video, yang satunya daily observasi. Maka enaknya kita itu memilih opsi daily observasi atau analisis konten untuk melakukan riset atau analisis terhadap tugas mata kuliah ini. Kira-kira menurut kalian enaknya tuh pakai opsi yang mana ya, biar tugas kita cepat selesai dan juga yang paling relevan gitu di kehidupan? Menurut aku mendingan menganalisis konten daripada daily observasi. Karena daily observasi itu belum tentu orang yang kita wawancarainya itu mempunyai banyak waktu. Terus juga kita kan lagi di rumah masing-masing ya, kotanya juga di luar kota semua, di luar Cirebon. Menurut aku boleh, menurut kalian gimana? Nah, terus analisis konten juga bisa dilakukan secara daring. Nah, jadi biar tugas kita itu cepat selesai. Menurut Ian gimana, Yan? Oke, menurut aku menganalisis konten lebih cocok sih, karena kita bisa langsung membahas isu yang sedang viral gitu kan. Oke, jadi kita ambil opsi pertama aja ya, menganalisis konten, guna untuk mempersingkat waktu juga, yang mana kondisi kita juga lagi nggak memungkinkan ya, lagi di luar Cirebon semua. Jadi setuju nih opsi A, menganalisis konten. Ya, setuju. Oke. Itu kita kira-kira tentukan isu apa ya yang akan kita analisis? Kalau buat isu ya, aku tuh sempat lihat yang lagi viral sekarang nih. Pasti kalian juga banyak yang lihat juga di TikTok ataupun sosial media lainnya, tentang penggunaan media sosial pada anak yang pada saat ini tuh semakin meningkat, yang mana menjadikan pemerintah itu memberikan kebijakan untuk membatasi penggunaan media sosial pada anak di bawah usia 16 tahun. Karena banyak anak-anak sekarang itu yang menggunakan media sosial itu tidak pada tempatnya, ataupun mereka melebihi batas-batas yang telah ditentukan gitu. Ya, tahu nggak sih, banyak anak-anak muda itu yang guna media sosial sejak usia dini. Iya, nggak lepas dari itu juga media sosial sering membawa pengaruh dari budaya luar loh. Kan banyak tren-tren dari negara asing gitu yang masuk ke Indonesia, yang mana anak-anak itu belum tahu bahwa tren itu tuh berdampak pada integrasi nasional atau enggak. Jadi makanya pemerintah itu mengadakan pembatasan penggunaan media sosial gitu. Nah, saya kan lihat di komentar konten itu nih, banyak orang tua yang mendukung program pemerintah. Iya, tapi banyak juga orang yang berpikir kayak membatasi dan itu kayak terlalu membatasi kebebasan loh. Karena banyak juga dari anak-anak yang memanfaatkan media sosial untuk kayak media pembelajaran gitu. Ya, media sosial juga kan menjadi salah satu sarana gitu ya,
jadi salah satu sarana untuk memperkenalkan budaya kita, mengenalkan nilai kebangsaan kita. Jadi kalau misalkan digunakan secara positif, media sosial juga bakal mempunyai peran gitu, mempunyai peran dalam memperkuat integrasi nasional. Melalui mana ya? Melalui penyebaran informasi di media sosial itu gitu guys. Oke, jadi menurut kalian apa nih tujuan utama dari pemerintah membuat kebijakan seperti ini? Menurut kalian gimana tuh guys? Menurut kalian kenapa sih pemerintah gitu membuat kebijakan ini? Nah, mungkin untuk melindungi anak dari konten negatif yang banyak berada di media sosial. Mungkin dari pemerintah itu juga berpikir ya untuk mengurangi gitu, mengurangi kecanduan media sosial pada anak-anak, yang mana bisa mempengaruhi perilaku mereka dan bisa juga mempengaruhi cara berpikir mereka gitu. Dan agar anak-anak tidak terlalu terpengaruh oleh budaya luar yang belum tentu sesuai dengan nilai budaya Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan seperti ini, pembatasan gitu, agar pengguna media sosial pada anak bisa jauh lebih kontrol lagi. Yaps, mungkin itu tujuan dari pemerintah. Selanjutnya guys, kita langsung bagi tugas aja ya untuk visual presentasi di minggu depan, yang mana aku akan mencari data dan berita terkait kebijakan tersebut, terkait konten pemerintah yang membatasi penggunaan media sosial pada anak di bawah usia 16 tahun. Siapa yang menganalisis dampak? Silahkan. Boleh aku yang menganalisis dampaknya terhadap nasional kita ya. Oke, boleh. Lanjut buat nanti visual presentasi kan ada pembuatan slide PPT ataupun infografis. Silahkan. Itu saya mau buat PPT dan Oke, untuk kesimpulan dari semua mencari data dan berita serta menganalisis dampak, adapun nanti menyusun kesimpulan ya, berarti tinggal Gia. Aku nyusun kesimpulan. Oke, setuju ya berarti ya guys untuk pembagian tugasnya. setuju. Sekarang sudah sepakat nih untuk pemilihan topik kebijakan pembatasan media sosial pada anak-anak. Iya, karena dari pembahasan kita tadi ya, kita tuh menilai bahwa isu ini penting untuk dianalisis karena berkaitan juga dengan pengaruh media sosial terhadap generasi-generasi muda serta dampaknya terhadap nilai kebangsaan dan integrasi nasional, yang mana sesuai tema kita di tugas kali ini adalah tentang integrasi nasional gitu guys. Semoga kita bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktunya walaupun via online. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.